Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik wal hidayah, waktu kesempatan, sehat walafiat, ilman wa faman, nikmat silaturahim, rizqan alan thayyiban barakan, nikmat Ramadan, dan kita masih dikumpulkan untuk bersama-sama menegakkan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasul Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim jilid 1, masih pada kitab zakat dan sedekah, bab anjuran bersedekah walau hanya separuh kurma atau dengan kalimat yang baik, dan sedekah itu menjadi hijab dari neraka. Anjuran bersedekah walau hanya separuh kurma atau dengan kalimat yang baik, dan sedekah itu menjadi hijab dari neraka. Hadis 596. Bismillahirrahmanirrahim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, kitab ke-24, kitab zakat, bab 10, bab berjagalah dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Hadis 597. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiada seorang dari kamu melainkan akan berhadapan dan bicara langsung dengan Allah pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah di antaranya dengan Tuhan. Kemudian orang itu melihat tetapi tidak. Kemudian orang itu melihat tapi tak terlihat apapun di depannya. Lalu melihat ke sekitarnya dan dia melihat api. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Adi juga beriwayatkan, Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka. Lalu Nabi SAW berpaling seolah-olah mengelakkan mukanya dari api dan bersabda, takutlah dari api. Kemudian berpaling seolah-olah mengelak diri dari api dan bersabda, jagalah dirimu dari api neraka. Diulang 3 kali sampai kami mengira Nabi SAW benar-benar melihat api neraka. Kemudian dia bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh butir kurma. Dikeluarkan oleh, saya ulangi, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh butir kurma. Siapa yang tidak mampu merelakan itu, sedekahlah dengan kalimat yang baik. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 81, kitab kelembutan hati, bab 49, bab orang yang didebat hisabnya pasti disiksa. Ya, walaupun separuh butir kurma itu harganya lebih kecil 500 karakan, kita apalagi di bulan Ramadan ini berusahalah untuk sedekah sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya. Bab menanggung upah yang disedekahkan, menanggung upah yang disedekahkan dan larangan mengurangi sedekah. Menanggung upah yang disedekahkan dan larangan mengurangi sedekah. Hadis 598. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami diperintahkan bersedekah, maka kami saling menanggung apa yang akan disedekahkan itu. Tiba-tiba Abu Aqil datang membawa setengah sak kurma dan orang lain membawa lebih banyak. Kemudian orang-orang munafik berkata, sungguh Allah tidak butuh dengan sedekah itu. Apa yang kalian lakukan itu hanya untuk pamer. Maka Allah menurunkan ayat, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Quran Surat At-Taubah ayat 79.
Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-65, kitab tafsir bab 11, bab firman Allah, yaitu orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Ya, sekedar kemampuannya tadi sebelah butir korma pun sedekah atau kata-kata yang baik. Masuk ke bab keutamaan unta. Keutamaan unta hadis 599. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemberian adalah unta yang banyak air susunya dan kambing yang banyak air susunya, yang setiap pagi bisa mengeluarkan 1 panci susu dan sore juga 1 panci. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-51, kitab Hibah, bab 35, bab keutamaan unta. Ya, di buku yang lain, di penerjemahan yang lain, bahwa kita menyedekahkan susu unta kita yang sedang menyusui, juga menyedekahkan susu kambing kita yang sedang menyusui. Yang banyak susunya itu yang disedekahkan. Itu seperti inilah maksudnya. Bab perumpamaan dermawan dan orang bakhil. Perumpamaan dermawan dan orang bakhil, hadis 600. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah memberi contoh perumpamaan orang yang bakhil dan orang dermawan, bagaikan 2 orang yang memakai baju besi yang berat dan mengekang bagian tangan ke dada dan leher mereka. Orang yang dermawan, setiap ia bersedekah, makin melebar bajunya sampai bisa menutupi hingga ujung jari kakinya dan menghapus jejak kakinya. Sedang si bakhil, jika ingin bersedekah, bajunya menyempit dan setiap bagian baju itu mengetat. Abu Hurairah berkata, aku melihat Nabi SAW ketika mempraktekkan keadaan baju dengan tangannya, dan bila ingin meluaskannya, dia tidak pernah bisa. Dikeluarkan oleh Bukhari, kitab ke-77, kitab pakaian bab 9, bab saku gamis di sebelah dada dan lainnya. Di penerjemah yang lain, tangan Rasulullah masuk ke dalam kantong, memperlihatkan membuka tangan, tapi tidak bisa karena kantongnya sempit. Bab tetap mendapat pahala sedekah meskipun sedekahnya sampai pada orang yang tidak berhak menerimanya. Tetap mendapat pahala sedekah walaupun sedekahnya sampai pada orang yang tidak berhak menerimanya. Hadis 601. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang berkata, aku akan bersedekah. Lalu ia keluar membawa barang sedekahnya, ternyata barang itu diberikan kepada pencuri. Sehingga pagi harinya orang-orang bercerita bahwa semalam yang diberi sedekah itu pencuri. Maka orang itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah itu jatuh kepada pencuri. Lalu ia berkata, aku akan bersedekah lagi. Kemudian ia keluar membawa sedekahnya, ternyata jatuh ke tangan pelacur. Keesokan harinya orang-orang berkata, semalam sedekah itu jatuh ke tangan pelacur. Dia pun berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah itu jatuh kepada pelacur. Lalu ia berkata, aku akan bersedekah lagi. Lalu ia membawa sedekah itu, ternyata jatuh ke tangan orang kaya. Paginya orang-orang berkata, semalam yang menerima sedekah itu orang kaya. Maka ia berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah itu jatuh kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Tiba-tiba ia diberitahu dalam mimpinya, adapun sedekahmu pada pencuri, maka mungkin membuat pencuri itu tidak jadi pencuri. Adapun terhadap pelacur, mungkin juga menghentikan pelacurannya. Adapun terhadap orang kaya, mungkin menjadi peringatan sehingga ia suka bersedekah dari kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab zakat, bab 14, bab apabila bersedekah kepada orang kaya dan dia tidak tahu. Di terakhir pagi hari ini, bab pahala bendahara yang amanat dan istri yang bersedekah dari harta suaminya. Pahala bendahara yang amanah
dan istri yang bersedekah dari harta suaminya. Hadis nomor 102. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, bendahara muslim yang amanah dan melaksanakan, atau beliau berkata memberikan sesuai yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan senang hati, maka dia mendapat pahala seorang ahli sedekah yang mendorongnya melakukan apa yang diperintahkan. Oleh Bukhari dalam kitab ke-24, kitab zakat, bab 25, bab pahala seorang pelayan yang bersedekah dengan perintah tuannya tanpa merusak, ya. Walaupun dia seorang kiper atau penjaga harta atau Allah atau bendaharawan, dia mengeluarkannya juga mendapatkan pahala. Hadis nomor 103 di terakhir, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika istri menginfakkan makanan dari rumahnya tanpa merusak atau menghabiskannya, maka ia mendapat pahala sedekah itu, dan suaminya juga mendapat pahala yang diusahakannya, dan penjaganya juga mendapat pahala. Masing-masing mendapat pahala tanpa mengurangi pahala yang lain. Dikeluarkan oleh Bukhari, kitab 24, kitab zakat, bab 17. Orang yang memerintahkan pembantunya untuk bersedekah dan dia tidak melakukannya sendiri, ya, dapat semua, baik yang menyuruh, baik yang melakukan, baik yang menjaga harta itu, suami, istri, atau pelayan mendapatkan sedekahnya masing-masing. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar hadis-hadis ini dan kita lakukan dengan mudah suruhan-suruhan ini. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa qina asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.